wabarakatuh. Halo adik-adik, hari ini Kak Dila akan menceritakan sebuah kisah Nabi, yaitu tentang kesabaran Nabi Ayub alaihi salam. Mari kita simak. Nah, Nabi Ayub alaihi salam adalah cucu dari Nabi Ishak dan Ibrahim alaihi salam. Nabi Ayub adalah Nabi Allah yang memiliki tingkat kesabaran paling tinggi di antara semua nabi dalam menghadapi cobaan dari Allah. Nah, Nabi Ayub alaihi salam ini merupakan seorang yang kaya raya, hartanya melimpah, dan juga hewan ternaknya sangat banyak. Nah, adik-adik, Nabi Ayub selalu hidup sejahtera karena kekayaannya. Namun, beliau tidak lupa diri. Beliau selalu berbagi hartanya kepada orang yang lebih membutuhkan. Beliau memiliki hati yang sangat baik. Beliau juga ikhlas dalam memberikan segala sesuatu dan juga tulus kepada orang lain. Bahkan, malaikat pun memuji apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub alaihi salam. Nah, adik-adik, dengan kebaikan dan ketulusan Nabi Ayub membuat iblis merasa geram. Iblis ingin menggoda Nabi Ayub supaya imannya goyah dan berbuat kejahatan. Namun, Nabi Ayub tidak tergoda oleh iblis. Iblis pun lebih geram lagi. Akhirnya, iblis pun membakar kebun-kebun Nabi Ayub dan juga menewaskan semua ternak milik Nabi Ayub. Tapi Nabi Ayub masih tetap sabar. Nabi Ayub, istri dan juga anak-anaknya masih tetap tekun beribadah. Lalu apa yang dilakukan oleh iblis? Iblis tentunya masih tidak tinggal diam. Iblis pun mendatangi rumah Nabi Ayub, kemudian menggoyang-goyangkan rumah sehingga rumahnya Nabi Ayub itu roboh dan menewaskan semua anak Nabi Ayub. Setelah putra-putri Nabi Ayub meninggal, iblis merasa jika usahanya berhasil. Memang benar, Nabi Ayub merasa sedih dan menangis. Tapi Nabi Ayub percaya bahwa hal tersebut sudah merupakan keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub pun menerima dan tetap sabar. Kemudian iblis masih tetap tidak putus asa. Iblis pun menaburkan sebuah penyakit kulit dalam tubuh Nabi Ayub, sehingga tubuh Nabi Ayub pun terkena penyakit kulit yang sangat menjijikkan. Tapi Nabi Ayub tetap sabar. Nabi Ayub dan istrinya tetap tinggal di rumahnya. Bahkan konon katanya sampai keluar ulat-ulat dari tubuh Nabi Ayub. Tapi Nabi Ayub pun sangat sabar menghadapi hal tersebut. Tapi warga sekitar tidak mau tertular oleh penyakitnya Nabi Ayub. Akhirnya Nabi Ayub dan istrinya Rahmah pun pergi ke suatu daerah yang jauh dari kota. Nabi Ayub dan Rahmah pun tetap sabar meskipun penyakit Nabi Ayub sulit dan tidak kunjung sembuh. Nah, suatu hari Rahmah, istri Nabi Ayub, hendak pergi untuk berbelanja suatu kebutuhan. Ketika Rahmah pergi, tiba-tiba Nabi Ayub membutuhkan Rahmah. Nabi Ayub pun segera memanggil Rahmah berkali-kali. Namun Rahmah tidak mendengarkan panggilan Nabi Ayub. Nabi Ayub pun merasa kesal dan berpikir bahwa Rahmah sengaja melakukan hal tersebut. Kemudian Nabi Ayub bersumpah bahwa beliau akan memukul Rahmah sebanyak 100 kali ketika Rahmah pulang nanti. Setelah itu, Nabi Ayub pun berdoa kepada Allah memohon kesembuhan dari penyakit kulitnya tersebut. Tak lama kemudian, Allah memerintahkan Nabi Ayub agar menghentakkan kakinya ke tanah, lalu keluarlah air dari tanah tersebut. Kemudian Nabi Ayub membasuh seluruh tubuhnya dengan air tersebut. Alhamdulillah, kemudian seluruh penyakit kulit Nabi Ayub tersebut tiba-tiba sembuh dan Nabi Ayub kembali ke keadaan seperti dulu. Kemudian tubuh Nabi Ayub pun kembali bersinar dan berwibawa seperti sedia kala. Nah, lalu Rahmah pun pulang. Rahmah sampai di rumah dan terkejut melihat Nabi Ayub sudah sembuh seperti sedia kala. Kemudian Rahmah pun meminta maaf karena Rahmah, istrinya tersebut, hampir saja kehilangan kesabaran dalam merawat
Nabi Ayub. Nabi Ayub pun memaafkan Rahmah. Kemudian Nabi Ayub bercerita bahwa tadi sebelum Rahmah pergi, Nabi Ayub sempat bersumpah akan memukul Rahmah 100 kali jika Rahmah pulang. Nabi Ayub pun bingung bagaimana dia bisa memukul istrinya yang setia tersebut merawat Nabi Ayub ketika Nabi sakit. Lalu, alhamdulillah turunlah perintah dari Allah Nabi Ayub untuk mencari 100 helai rumput dan kemudian dijadikan satu dan dipukulkan secara pelan kepada Rahmah istrinya tersebut. Dengan seperti itu Nabi Ayub tetap melaksanakan sumpah, namun beliau melakukannya dengan pelan sehingga Rahmah pun tidak merasakan kesakitan. Nah adik-adik, setelah Nabi Ayub sembuh, akhirnya tidak ada lagi orang yang menjauhi Nabi Ayub. Wibawa Nabi Ayub pun kembali, dan karena kesabaran beliau, Allah pun memberi Nabi Ayub kekayaannya kembali, sehingga Nabi Ayub pun memiliki harta dan juga ternaknya kembali. Nah, seperti itu kisah dari Nabi Ayub, yaitu mengenai kesabaran yang dimiliki oleh Nabi Ayub. Semoga kita semua juga bisa memiliki kesabaran seperti Nabi Ayub ya. Terima kasih adik-adik, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.